Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran 2. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya anak-anak. Ibu pimpin doanya, berdoa mulai, selesai, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. 1, 2, 3, mulai. Indonesia. Selesai. Sekarang kita mulai pembelajaran dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran 1. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta bagaimana cara memelihara kesehatan organ pada pernapasan. Ibu akan menjelaskan pengertian pernapasan. Pengertian pernapasan adalah sekumpulan jaringan yang membantu tubuh kita dalam bernapas. Sistem bernapas membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuat sisa atau gas seperti karbodioksida dan dari darah dengan dukungan oksigen. Nah, ini salah satu contoh dari gambar organ pernapasan kita. Dari gambar ini ada seperti hidung, mereka itu mempunyai fungsi tersendiri. Sekarang Ibu lanjut. Nah, bagian dari sistem pernapasan itu ada hidung, ada mulut, ada sinus, tenggorokan, larinan, trakeal atau batang tenggorokan, diafragma, paru-paru kita, probus, alveolus, dan skopiler. Mereka ini mempunyai macam-macam fungsinya. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari fungsi pernapasan ini. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan fungsi dari hidung. Hidung adalah salah satu organ dalam sistem pernapasan manusia, yang dimana berfungsi sebagai tempat awal masuknya udara dari luar dan di dalam hidung kita. Tempatnya di rongga hidung. Sekarang sinus. Sinus mempunyai fungsi organ atau ruangnya yang berisi udara. Sinus terdapat pada tenggorokan. Ini salah satunya, tenggorokan yang paling dalam pada hidung. Sinus ini adalah belakang dari hidung. Yang selanjutnya, yang bagian faring. Faring ini adalah persimpangan antara saluran penghubung hidung dengan tenggorokan, saluran pernapasan atau nasofaring, dan seluruh yang menghubungkan mulut dengan tenggorokan. Laring ini, selanjutnya itu laring. Laring ini berdekatan dengan faring. Laring atau penambang tenggorokan terdapat pada bagian belakang faring. Berarti laring ini adalah belakang dari faring ya anak-anak. Apakah anak-anak udah paham penjelasan dari Ibu? Alhamdulillah. Selanjutnya trakea. Trakea paling yang membuat cabang ke
paru-paru. Trakea adalah saluran pernapasan yang menghubungkan laring dan bronkus. Trakea berada di bawah laring. Nih, salah satunya. Nih, faring, laring, baru trakea. Trakea ini di bawah dari laring. Ini salah satu contoh dari pernapasan. Selanjutnya, itu bronkus, yang dimana fungsi ini percabangan dari trakea yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Nih, salah satu contohnya ini menghubungkan paru-paru. Selanjutnya itu menghubungkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus tersusun oleh tulang awan, otot polos, dan lapisan mukosa. Ini ya salah satu contohnya anak-anak. Paham? Ya, alhamdulillah ya. Yang selanjutnya itu bronkiolus. Ini salah satunya. Ia berfungsi sebagai cabang dari bronkus yang terletak di dalam alveolus. Di dalam ini ya, anak-anak. Salah satu contohnya di sini. Bronkiolus yang bercabang-cabang menjadi cabang yang semakin kecil. Halus serta dindingnya semakin tipis. Semakin ke bawah dia akan menjadi tipis ya, kayak akar gitu. Ya, anak-anak, coba kalian buka halaman pada buku kalian. Yang selanjutnya itu alveolus yang berfungsi sebagai tempat terjadinya perputaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida secara difungsi. Alveolus terdiri dari kesimpulan alveolus tunggal. Alveolus yang memiliki struktur berbentuk bola-bola kecil yang diselimuti oleh pembuluh darah. Nah, kalian bisa lihat di buku ya. Inilah salah satu contohnya. Nih. Yang selanjutnya paru-paru. Fungsi dari paru-paru adalah organ yang mempunyai peran penting dalam sistem pernapasan manusia. Fungsi utama dari paru-paru ini yaitu sebagai tempat pertukaran gas oksidan dengan gas karbon dioksida. Ia menampung udara yang dihirup dan menyediakan oksigen yang sistem kerja di dalam tubuh. Paru-paru terdiri dari paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Ini adalah paru-paru kiri dan ini paru-paru kanan. Yang selanjutnya itu diafragma. Nih ya, diafragma. Ia memiliki fungsi otot pernapasan untuk yang memisahkan rongga dada dengan perut. Diafragma bisa mengalami kontraksi dan relaksasi secara bergantian. Dia bisa secara bergantian dengan relaksasi dan kontraksi sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Diafragma berperan dalam berproses pernapasan perut. Selanjutnya jenis-jenis pernapasan. Jenis-jenis pernapasan ini ada
yaitu ada dua tahap. Yang tahap pertamanya itu tahap pertama inspirasi. Pada tahap otot antara tulang rusuk terjadi kontraksi sehingga menyebabkan tulang rusuk, rangka serta rongga dada pada rongga dada kita. Di sini ya. Yang tahap kedua tahap ekspirasi. Pada tahap ekspirasi, otot antara tulang rusuk terjadi relaksi sehingga mengakibatkan tulang rusuk menurun serta rongga dadanya mengepis atau makin kecil atau kembali pada seperti semulanya. Pada saat rongga dada menipis, tekanan udara di dalam lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Sehingga udara di luar yang berupa karbon dioksida keluar dari paru-paru kita. Ya. Selanjutnya, pernapasan perut. Pernapasan perut ini merupakan pernapasan yang mengakibatkan otot diafragma adalah mekanisme pernapasan perut dikelompokkan menjadi dua, yaitu tahap inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan Ibu? Alhamdulillah. Nah, siapa yang ingin bertanya? Coba Resti. Pertanyaan apa? Nah, bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Siapa yang bisa menjawab? Nah, coba Melati menjawab pertanyaan dari Rasti. Apa Melati? Iya, jawabannya benar. Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses pernapasan kita. Seperti ini contohnya. Ya, itulah salah satu contoh dari udara masuk ke dalam tubuh manusia. Seperti kita saat ini sedang bernapas. Sekarang, siapa yang ingin bertanya? Apakah anak-anak pada mengerti penjelasan dari Ibu? Alhamdulillah. Coba kalian buka halaman 24. Di situ ada lembar jawaban atau lembar soal pada lampiran 1. Nah, di situ ada tulis sistem pernapasan pada manusia. Ada hidung, taring, dan lainnya. Coba kalian buka halaman selanjutnya pada lampiran 2. Kalian mengerjakan dengan secara kelompok dan membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Ada alat, bahan, dan cara-cara membuatnya. Baru kalian simpulkan hasil dari kerja kelompok kalian. Lalu kalian lampiran keempat kerja masing-masing individu ya. Nah, kalian sudah membaca dari teks lampiran 1. Dari bacaan tersebut, coba kalian membuat pertanyaan tentang organ pernapasan pada manusia atau hewan. Dengan kata, kalian membuat soalnya dengan kata apa, di mana, kapan, bagaimana, dengan 5W plus 1H. Nah, itu saja materi yang Ibu bisa sampaikan pada pagi hari ini.
Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf kepada kalian. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ibu pimpin berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.